Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB mencapai 20.892,4 triliun rupiah. Dan PDB per kapita mencapai 75 juta atau 4.919,7 dolar Amerika. Sumber daya alam yang sangat besar berupa minyak, gas alam, mineral, logam mulia dan beberapa lahan pertanian yang paling subur di dunia. Dengan luas hutan sekitar 99 juta hektar, yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, sumber daya laut dengan potensi ikan 6 juta ton setiap tahunnya. Perlu diketahui Indonesia negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, setelah India, Cina, dan Amerika, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk 279,3 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, memiliki jumlah tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi yang cukup besar pula, yang sangat berpengaruh pada perekonomian di Asia. Faktor apa saja sih yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia cepat? Bagaimana cara Indonesia mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat? Dan apakah bisa Indonesia menjadi pesaing dengan negara maju di dunia? Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang sangat kaya, dengan luas hutan sekitar 99 juta hektar yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Sumber daya laut dengan potensi ikan 6 juta ton tiap tahunnya. Selain itu, data BP World Statistic pada tahun 2012 mencatat, kalau produksi minyak bumi Indonesia pernah mencapai 1,65 juta barel per hari pada tahun 1977. Tapi sayangnya angka tersebut terus turun hingga sekarang. Sumber daya gas alam di Indonesia juga memiliki cadangan yang sangat banyak. Bahkan, diperkirakan cadangan gas di Indonesia sampai 2,8 triliun meter kubik, termasuk yang terbesar ketiga se-Asia Pasifik. Faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kedua adalah berupa sumber daya manusia. Kita semua tahu, Indonesia adalah negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, setelah India, Cina, dan Amerika, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk 279,3 juta jiwa. Sedangkan India 1.437 juta, Cina 1.425 juta, dan Amerika 341 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, menjadikan Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi yang cukup besar pula, dan begitu berpengaruh pada perekonomian di Asia. Pada tahun 2023, menurut data Moneter Internasional, Indonesia mempunyai PDB atau produk domestik bruto sebesar 1.450 triliun dolar Amerika. Jika dibandingkan negara Asia Tenggara yang lain, Indonesia masih lebih unggul dalam PDB-nya. Dalam peringkat dunia, Indonesia menduduki urutan ke-20 besar, yang tepatnya urutan ke-16, yang bersumber dari Dana Moneter Internasional pada tahun 2023. Percepatan ekonomi Indonesia sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang begitu besar. Banyak negara lain yang membangun perusahaan manufakturnya di Indonesia. Dikarenakan tenaga kerja yang murah, itu menjadikan potensi dan pengaruh yang sangat signifikan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Berikut perbandingan PDB per kapita Indonesia pada tahun 2023 dengan India, Cina, dan Amerika. Indonesia 4.919,7 dolar Amerika, India 2.610,86 dolar Amerika, Cina 12.621,721 dolar Amerika, Amerika 80.034 dolar Amerika. Apa sih gunanya menghitung PDB? Dan apa sih perbedaan PDB negara dan PDB per kapita? Jadi, PDB itu mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Sementara, pendapatan per kapita atau yang disebut PDB per kapita adalah PDB suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku atau ADHB mencapai Rp20.892,4 triliun pada tahun 2023. Ada beberapa sektor penyumbang PDB di Indonesia, adalah industri pengolahan Rp3.900,1 triliun atau kontribusi 18,67% terhadap total PDB. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Rp2.702,4 triliun atau 12,94%. Pertanian, kehutanan, perikanan Rp2.617,7 triliun atau 12,53%. Pertambangan dan penggalian Rp2.198,08 triliun atau 10,52%. Konstruksi Rp2.072,4 triliun atau 9,92%. Transportasi dan pergudangan Rp1.231,2 triliun atau 5,89%. Informasi dan komunikasi Rp883,68 triliun atau 4,23%. Jasa keuangan dan asuransi Rp869,2 triliun atau 4,16%. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial Rp616,4 triliun atau 2,95%. Jasa pendidikan Rp583,6 triliun atau 2,79%. Industri manufaktur begitu banyak memberikan kontribusi yang disebabkan upah para pekerja masih tergolong murah. Untuk menjawab pertanyaan, bagaimana cara Indonesia mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat? Kami akan memberikan penjabaran bahwa pemerintah Indonesia mempunyai beberapa kebijakan untuk mendorong perekonomian Indonesia agar lebih maju, seperti meningkatkan promosi. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah meningkatkan promosi produk-produk lokal. Promosi memang termasuk langkah efektif dalam menarik perhatian pembeli dari luar negeri, agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin banyak. Ada sejumlah alternatif solusi untuk meningkatkan promosi produk lokal, seperti mengadakan pameran dagang internasional. Selain diupayakan pemerintah, promosi dagang juga bisa dilakukan secara mandiri oleh lembaga swasta maupun individu. Memberi kemudahan para produsen barang ekspor. Kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor juga dilakukan dengan memberi kemudahan kepada para pengusaha yang hendak menjual produknya ke pasar internasional. Adapun sejumlah contoh kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah mengurus perizinan dagang internasional dan menyediakan fasilitas produksi. Beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sendiri berupa pelatihan inovasi produk, bantuan teknologi, serta menawarkan kredit dengan suku bunga rendah. Dengan adanya kemudahan tersebut, pengusaha bisa menekan harga jualnya, sehingga barang yang diproduksi mampu bersaing di pasar internasional. Membuat perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional ini akan membantu pengusaha dalam memperluas pasarnya, sebab melalui perjanjian tersebut, pemerintah akan membantu pengusaha untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Dalam hal ini, negara asing akan memberikan kesediaannya untuk menjadi penjual atau pembeli barang. Selain membantu menjalin kerjasama dengan orang lain, pengusaha juga akan memperoleh perlindungan dagang melalui perjanjian tersebut. Diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor selanjutnya adalah melakukan diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar. Diplomasi ekonomi sendiri berkaitan dengan hubungan kerjasama antar negara yang meliputi kegiatan ekspor dan impor, pinjaman, hingga investasi. Adapun upaya pemerintah dalam melakukan diplomasi ekonomi dan meningkatkan akses pasar adalah menyelesaikan sengketa dagang, mengatur pengenaan tarif preferensi, hingga menguatkan market intelligence di luar negeri. Melalui pembangunan diplomasi ekonomi, akses ke pasar internasional juga akan meningkat. Dengan begitu, produk lokal juga berpotensi mengalami peningkatan permintaan. Memilih komoditas ekspor unggulan.
Selain melakukan diplomasi ekonomi, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor juga diterapkan dengan cara memilih komoditas unggulan yang layak didistribusikan ke luar negeri. Ada banyak barang lokal yang menjadi sektor prioritas untuk diekspor, seperti produk tekstil, industri makanan dan minuman, otomotif, kimia, elektronik, hingga hasil hutan serta perkebunan. Penyederhanaan prosedur untuk menekan biaya produksi. Kebijakan pemerintah mendorong ekspor selanjutnya adalah melakukan penyederhanaan prosedur untuk membantu menekan biaya produksi barang. Maka dari itu, pemerintah berupaya menyederhanakan prosedurnya dengan cara mengurangi komoditi yang wajib melakukan pelaporan surveyor, mengefisiensikan logistik, serta memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin. Dengan beragam upaya tersebut, maka biaya produksi yang perlu dikeluarkan pengusaha akan lebih sedikit. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yang terakhir adalah membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Saat ini, pemerintah memberikan banyak fasilitas berupa beasiswa untuk putra-putri dalam negeri agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu, pemerintah dan lembaga swasta juga banyak yang menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pemuda dalam negeri. Dan apakah bisa Indonesia menjadi pesaing dengan negara maju di dunia? Untuk menjadi pesaing dengan negara maju merupakan tantangan yang besar bagi Indonesia, tetapi bukan berarti tidak bisa. Faktor-faktor penunjang kekuatan ekonomi Indonesia sudah cukup baik. Sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia yang banyak, dan dengan era modern seperti ini banyak sumber daya manusia Indonesia melakukan pendidikan dan pembelajaran di luar negeri dengan negara maju. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan kebijakan untuk tidak melakukan ekspor berupa bahan mentah berupa nikel dan bauksit, dan kedepannya nanti akan menghentikan ekspor bahan mentah untuk komoditi lainnya. Menurut kami banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk menjadi pesaing negara maju. Indonesia harus bisa meminimalisir kegiatan korupsi atau bahkan menghentikannya. Pada tahun 2022 peringkat 110 dari 180 negara, dengan skor indeks persepsi korupsi sebesar 34, yang jika dibandingkan dengan negara ASEAN Indonesia masuk dalam peringkat kelima negara paling korupsi. Pengelolaan utang pemerintah Indonesia mencapai 8.144,69 triliun rupiah per tanggal 31 Desember 2023 dengan rasio utang pemerintah pada akhir 2023 setara 38,59 dari total produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan pada tahun 2022 akhir Desember 2022 mencapai 7.733,99 triliun rupiah dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57. Yang artinya meskipun utang negara bertambah besar tapi dengan rasio yang turun sebesar 0,98% dari produk domestik bruto. Dan perlu diketahui per Januari 2023 utang Amerika Serikat sudah menembus US 31 triliun atau sekitar 461.000 rupiah triliun dengan kurs 14.900 rupiah tiap dolar Amerika pada tahun lalu. Angka ini setara dengan 137 dari total PDB-nya. Sedangkan utang obligasi pemerintah Cina di 2023 mencapai 3,96 triliun yuan. 3,96 triliun yuan, atau setara 8,81 kuadriliun rupiah. Rasio utang terhadap PDB Tiongkok, jadi secara keseluruhan naik ke rekor baru sebesar 287,8% pada tahun 2023. Dan persentase hutang India dari PDB dilaporkan sebesar 59% pada Desember 2023. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 59,3% untuk 2023 pada bulan September. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kami yakin Indonesia dapat bersaing dengan negara maju, dan kami sangat antusias dengan semua potensi yang dimiliki Indonesia saat ini, dan yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Ilmu Publik sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.